Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Senin 26 Agustus 2024, hari biasa, pekan biasa ke-21. Kita akan merenungkan Matius 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, dan kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Karena itu, kami pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 20 kali lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi membaik suci, sumpah itu tidak mengikat. Namun bersumpah demi emas baik suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau baik suci yang menguduskan emas itu? Kamu berkata, bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak mengikat. Namun bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, orang yang bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah, dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Orang yang bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci, dan juga demi Dia yang tinggal di situ. Orang yang bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, tentu sangat langka orang yang mau celaka ataupun dikatakan sebagai manusia celaka. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka berarti pertama, mendapat kesulitan, mendapat kemalangan atau kesusahan, sial. Arti kedua adalah keparat, jahanam atau bangsa. Dan arti ketiga, kata seru menyatakan perasaan tidak senang, kecewa. Dengan demikian Yesus mengungkapkan kata-kata itu karena sudah sangat marah atau geram. Yesus mengungkapkan kata ini kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Selain dikatakan celaka, mereka juga disebut sebagai orang yang munafik. Bagi Yesus, berbagai kesalahan mereka adalah menutup pintu kerajaan surga, dengan demikian merintangi orang yang berusaha untuk masuk ke sana. Yesus melihat bahwa penafsiran orang Farisi terhadap hukum justru mengabulkan, bukan menjelaskan isi keagamaan atau hukum tersebut. Mereka menuntut pelaksanaan hukum dan ajaran yang memberatkan tanpa memperlihatkan kasih dan keadilan yang sejati, yang sebenarnya adalah inti atau esensi dari hukum itu. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membuat orang yang bertobat menjadi lebih jahat daripada mereka, sehingga akhirnya menjadi orang neraka. Hal itu merujuk pada tuntutan akan hukum yang banyak dan memberatkan, sehingga tidak seorang pun mampu melaksanakan seutuhnya. Akibatnya, mereka akhirnya putus asa dan bisa jadi melakukan perbuatan yang fatal. Mengenai sumpah, Yesus melihat bahwa para ahli Taurat dan orang Farisi mencari cara agar dapat melakukan sumpah demi keuntungan pribadi. Yesus mengkritik keras para ahli Taurat dan orang-orang Farisi
karena kemunafikan dan ketidakmampuan mereka untuk mengarahkan orang kepada Tuhan dengan cara yang benar. Yesus mengingatkan perlunya integritas pribadi, tanggung jawab kepemimpinan, serta konsisten dan sadar dengan tujuan utama melakukan sesuatu. Yesus menyoroti bagaimana para Farisi memperdebatkan hal-hal kecil seperti keaslian mata uang atau kesalahan dalam praktik ritual, sementara mereka mengabaikan hal-hal yang lebih penting seperti keadilan, belas kasihan, dan iman. Ini mengajarkan kita bahwa ritual dan tradisi tidak boleh menggantikan nilai-nilai inti dari iman kita. Kebenaran dan keadilan harus menjadi pusat hidup Kristiani kita. Para saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengingatkan tindakan yang benar harus dimotivasi oleh cinta kepada Tuhan dan sesama, bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan. Keseimbangan antara ritual dan relasi sangat penting. Perlu dipastikan bahwa ritual kita tidak hanya menjadi formalitas, tetapi refleksi dari iman yang hidup. Pelaksanaan kegiatan liturgis perlu diawaskan supaya jangan hanya menjadi rutinitas tanpa makna. Kegiatan liturgis hendaknya mendorong untuk berpartisipasi, mengembangkan iman dan pelayanan, sehingga semakin banyak orang dimungkinkan menikmati kerajaan surga. Marilah kita berdoa agar Tuhan menyadarkan kita akan kemunafikan yang mungkin ada dalam hidup ini. Semoga kita semakin mampu membiarkan Roh Kudus memimpin kita untuk hidup dalam integritas. Dengan demikian, kita tidak dimasukkan Yesus sebagai orang yang celaka, tetapi ikut serta dalam kumpulan orang yang berbahagia. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.